Nabi SAW bersabda, ahabbul ibad ilallahi ta'ala, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat kata kunci pertama, hamba yang paling dicintai oleh Allah. Kepada semua hamba Allah itu cinta, jangankan kepada yang muslim, yang kafir aja Allah peduli. Buktinya masih dikasih rezeki. Ya, buktinya pekerjaannya bagus, sehat, anaknya banyak, keluarganya terlihat bahagia. Itu salah satu Allah nggak pilih kasih. Tapi tentu dari sekian hamba ada yang paling dicintai oleh Allah. Siapa itu? Yaitu anfa'un nasi linnas, orang yang bisa bermanfaat untuk manusia lainnya. Ternyata di sini nggak disebut hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah yang lama sholatnya. Ternyata bukan. Yang paling rajin puasa sunnahnya, ternyata bukan. Yang paling banyak khatam Al-Qurannya, ternyata bukan. Yang paling dicintai oleh Allah seorang hamba dalam hadis ini adalah anfa'un nasi linnas, yang paling banyak menebar manfaat untuk manusia lain. Lanjut, wa afdalul a'mal, dan amal yang paling afdal, perbuatan yang paling utama, yang paling besar pahalanya, idkhalus surur ala qalbil mu'min, memberikan kebahagiaan kepada hatinya orang-orang yang beriman. Gimana caranya? Yatrudu anhu ju'an, menghilangkan rasa laparnya. Kita ngasih makan, kan yang awalnya dia lapar, sedih hatinya, mau makan apa dia nggak ada, kita antar makanan satu porsi, bahagia hatinya. Itu amal yang paling afdal dari bentuk ibadah apapun, dari bentuk ibadah apapun. Lanjut, au yakshifu anhu karban, atau meringankan kesulitannya. Motornya mogok, kita bantu dorong. Rumahnya kemarin di perumahan kami itu Pak, ada yang kebakaran itu, yang jual ada bensin itu dekat masjid. Kami agak panik juga itu. Anaknya main api, beliaunya lagi ngelayanin orang beli bensin. Jadi kesulutlah api itu. Kebakar. Yang membuat saya kaget adalah bukan hanya rumahnya, tapi beliaunya juga. Ya Allah, dalam hati saya. Maka dengan kita meringankan beban tetangga, entah mulai dari memadamkan apinya, mohon maaf, topak-topak untuk biaya pengobatannya, itu kan meringankan beban orang lain. Orang bisa terbantu, itu amal yang paling utama di hadapan Allah. Atau misal yang terakhir kata Nabi, au yaqdi lahu dainan, melunasi hutangnya. Melunasi hutang itu bukan berarti kita yang datang terus bayarin hutangnya, nggak selalu begitu. Misalnya si fulan ada kasbon di warung berapa bulan tidak dibayar-bayar, berapa itu, 200.000 Ustaz, nih kasih tahu ke si fulan hutangnya udah lunas, itu luar biasa. Atau bisa juga sebenarnya fulan punya hutang sama kita, kita tahu bahwa si fulan tuh berhutang memang karena keadaannya sulit. Karena ada juga yang berhutang tapi dia hidupnya lebih mewah daripada kita, motornya lebih cantik, ya kan, rumahnya lebih bagus, datang pula berhutang sama kita, kan kita curiga ya. Setelah gitu liburan anak sekolah jalan-jalan ke Singapura, kita makin suudzon, hutang belum dibayar jalan udah sampai ke Singapura. Ini contoh lah, misal ada tetangga yang minjem duit sama kita beneran susah, memang nggak ada beliau itu untuk makan, untuk biaya sekolah, untuk beli listrik token, terus minjem sama kita, anggaplah 500.000, janji bulan depan nggak dibayar, tapi itikadnya baik, datang ke rumah kita, bukan yang ngeblokir WA gitu, bukan, datang ke rumah kita, Pak, mohon maaf saya belum mampu bayar, ini saya ada kemarin habis kerja serabutan dari rumah si fulan, saya dikasih upah 100.000, ini saya untuk bapak 50.000, untuk saya makan sama keluarga 50.000, jadi masih utang 450.000. Bulan depan nggak ada kabar. Lihat keadaan beliau semakin susah semakin hari. Kemudian kita datang, Pak, mulai sekarang Bapak tidak perlu mikirin lagi hutangnya ya. Sudah saya lunaskan, sudah saya anggap lunas. Wah, itu
begitu hatinya bahagia, sampai kebahagiaannya itu kepada Allah, seluruh kesulitan kita menjadi mudah. Itu yang menjamin bukan kita, yang menjamin Allah, yang menjamin Rasulullah. Masih nggak percaya? Berarti ya degil itu tadi, ya peka itu tadi. Maka sekali lagi kesimpulan di poin pertama dari kitab Nasaihul Ibad adalah bahwa iman saja tidak cukup. Perlu disempurnakan dengan kesolehan secara sosial, memberikan manfaat, meringankan beban, mendoakan saat sakit, bahkan kalau mampu membantu dan melunasi hutangnya, meringankan.